Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Widya Sopa Paujia dengan NPM 232121118. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan terkait modul ajar yang disusun oleh Najwa Mufidah Sarjana Pendidikan terkait teks negosiasi. Nah, pada modul ajar ini dirancang untuk sekolah SMK Negeri 2 Banjarbaru dengan siswa kelas 10 pada semester genap. Nah, adapun capaian pembelajaran pada modul ini adalah menciptakan siswa yang dapat berpikir secara kritis, logis, dan kreatif. Nah, kompetensi awal pada modul ini adalah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan pada teks negosiasi. Ada juga sarana dan prasarana yang dilakukan untuk terjalinnya pembelajaran ini, yakni dengan menggunakan laptop, gawai, jaringan internet, dan LCD. Juga model pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran ini adalah Project Based Learning atau yang sering kita sebut dengan PJBL. Adapun media pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran kali ini menggunakan audio visual yang berasal dari YouTube. Juga sumber pembelajaran yang berasal dari buku paket. Ada buku paket cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10. Juga ada dari buku panduan guru cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia pada kelas 10 juga. Nah, adapun komponen inti dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengetahui struktur juga konstruksi pada teks negosiasi berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada. Ada juga pertanyaan penantik untuk pembelajaran kali ini seperti, apakah kalian tahu struktur dan kaidah teks negosiasi itu seperti apa? Ada juga apa saja yang kalian ketahui terkait teks negosiasi ini? Nah, yang selanjutnya, pada kegiatan kedua itu ada kegiatan inti, yakni terdapat beberapa tahapan. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja ya, selengkapnya bisa dilihat dari sini. Nah, pada kegiatan inti ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis masalah seperti mengetahui contoh teks negosiasi berbentuk dialog maupun berbentuk naratif. Nah, yang kedua ada membuat desain dan jadwal. Tentunya peserta didik harus merancang dan membuat teks negosiasi tersebut yang berbentuk kelompok, karena ini merupakan project based learning yang mana biasanya project ini tuh bersifat berkelompok. Nah, pada tahap ini guru bisa menuntun siswa untuk membagikan kelompoknya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada melaksanakan penelitian setelah tadi membuat kelompok, terus membuat desain. Ada juga membuat jadwal terkait tugas ini tuh kapan akan diselesaikannya gitu, kapan akan tenggatnya. Ada juga yang ketiga yang tadi melaksanakan penelitian, yakni berdiskusi membuat teks. Nah, di sini peserta didik bisa langsung berdiskusi dengan kelompoknya terkait membuat teks negosiasi yang akan dibuat oleh kelompok masing-masing. Nah, yang keempat yaitu menyusun draft atau prototipe, yang mana hal itu mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi utuh. Yang kelima ada mengukur, menilai, dan memperbaiki. Nah, di sini peran guru yakni memberikan nilai juga saran terhadap siswa yang sudah membuat teks negosiasi tersebut. Nah, yang keenam ada finalisasi dan publikasi. Setelah tadi dinilai oleh guru, mungkin diberikan saran oleh guru, dan ada tahap evaluasi. Yang keenam ini, siswa atau peserta didik bisa mempublikasikan hasilnya di media sosial tersebut. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup, yang mana hal ini berisikan tentang menyimpulkan hasil pembelajaran evaluasi, juga refleksi pada peserta didik yang sudah membuat teks negosiasi. Nah, yang kedua ada informasi materi selanjutnya. Setelah mempelajari teks negosiasi, mungkin guru bisa menjelaskan terkait materi yang akan dibahas terkait pertemuan selanjutnya. Adapun materi pembelajaran
utama yang mencangkup langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Yang pertama itu ada menentukan tema atau topik. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Contohnya itu ketika kita ingin membuat teks negosiasi, kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita buat dalam teks negosiasi tersebut dan siapa saja yang terlibat. Misalkan ada pedagang dan pembeli, juga bisa ada siswa dan juga guru yang negosiasi terkait tugas. Terus yang ketiga ada menentukan perbedaan kepentingan dari teks negosiasi tersebut. Yang keempat, menentukan kesepakatan. Yang kelima, menyusun kerangka teks. Adapun yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Yang ketujuh, merevisi hasil tulisan, dan yang terakhir, publikasi. Nah, adapun penilaian yang dilakukan pada modul kali ini yakni yang pertama ada LKPD, lembar kerja peserta didik dengan rubrik penilaian. Yang kedua, soal evaluasi yang berbentuk uraian dengan kunci jawaban. Yang ketiga dan terakhir, kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Nah, evaluasi ini berfokus pada kemampuan menyusun teks negosiasi yang runtun dengan level kognitif C6. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.